Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini, kami ingin mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Roh Independen. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah tula itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Satu ketika, Tuhan berperkara terhadap orang Israel. Jika kita membaca kejadiannya seperti yang dituliskan di kitab Bilangan pasal 26 yang baru saja kita baca, sepertinya sangat sederhana saja. Tuhan memerintahkan untuk menghitung jumlah kekuatan laskar Israel. Anehnya, Tuhan justru memerintahkan untuk perkara kekuatan militer ini, yaitu menghitung jumlah kekuatan militer Israel, tidak kepada panglima atau pemimpin militer Israel, namun kepada nabi-nabinya, yaitu Musa dan Eleazar. Saya diingatkan akan apa yang Tuhan katakan di Amos 3 ayat 7, demikian. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Melalui kebenaran ini, Tuhan sebenarnya mengajarkan satu perkara sederhana, persis seperti perkataan firman Tuhan di kitab Amos 3, bahwa Tuhan selalu menyatakan keputusan atau kehendaknya terlebih dahulu kepada nabi-nabinya, sebelum Dia mengerjakan sesuatu bagi umatnya. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Musa dan Eleazar akan tugas ini, sebelum kemudian dikerjakan oleh para kepala pasukan atau para jenderal-jenderal Israel untuk menghitung dan mengetahui jumlah kekuatan mereka. Kisah perintah untuk menghitung kekuatan tentara Israel ini terjadi persis setelah kisah kehancuran Bileam dan sisa-sisa kehancuran Israel sebagai akibat dari kesalahan mereka yang telah menerima nasihat dari Bileam. Apa sebenarnya yang ingin firman Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini? Bileam adalah seorang nabi di Israel. Perkataan Bileam adalah perkataan seorang nabi. Itulah sebabnya Balak, Raja Moab, berani meminta doa, bahkan membayar Bileam dengan harga mahal sekali, demi untuk menyumpahi atau mengutuki bangsa Israel yang besar itu. Saya terkadang berpikir, kenapa Bileam bisa begitu jauhnya melenceng dari tujuan dan rencana Tuhan? Bagaimana mungkin Bileam yang adalah nabi Tuhan saat itu justru melangkah dengan tujuan yang sangat bertentangan dengan tujuan Tuhan? Tidakkah Bileam seharusnya lebih tahu akan firman Tuhan? Dan juga jika Bileam itu nabi di Israel, siapakah Musa dan Eleazar? Bukankah Musa adalah nabi dan pemimpin atas umat Tuhan saat itu di antara bangsa Israel? Inilah akar masalahnya. Bileam dikuasai oleh roh independen yang sangat kuat. Bileam adalah contoh pribadi yang sama sekali tidak percaya akan pentingnya pembapaan rohani. Mulai dari Bilangan pasal 22 sampai Bilangan pasal 25, di mana sidik jari Bileam dan pekerjaan kenabiannya diceritakan oleh firman Tuhan. Namun dari semua peristiwa tersebut, sama sekali tidak ditemukan Bileam berkonsultasi atau meminta nasihat dari Musa ataupun Eleazar, imam atas bangsa Israel saat itu. Padahal Bileam sudah dapat berbicara dengan Tuhan. Jawabannya sederhana,
Bileam adalah contoh dari seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang independen. Dia tidak memiliki atau menghormati sebuah pembapaan rohani. Bileam merasa tidak perlu bertanya atau bercerita dengan bapak rohaninya, sehingga dia melangkah liar dan tanpa nasihat. Ingat satu perkara, 1 Korintus 14 ayat yang ke-32 berkata, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Itulah sebuah tanda sederhana dari roh kenabian yang benar dan alkitabiah. Ada penundukan diri terhadap pembapaan nabi lainnya. Tidak ada yang independen. Itulah sebabnya setelah peristiwa kehancuran Bileam selesai, maka Tuhan membangun kembali pilar-pilar penting untuk sebuah pembapaan rohani. Tuhan memerintahkan kepada Musa sebagai bapa rohani atas bangsa Israel untuk sebuah tugas agar kemudian disampaikan kepada kepala-kepala pemimpin pasukan bangsa itu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk merendahkan diri dan rela menundukkan diri terhadap sebuah pembapaan rohani yang Tuhan tempatkan di atasku. Amin. Jesus loves you, and so do I.